Beda loh ya, orang berilmu dengan orang punya banyak wawasan. Iya, Mas, wawasan itu bisa diambil. Google tuh punya banyak wawasan loh, wawasan. tapi dia bukan seorang alim Hmm. karena nggak punya metodologi. Iya, betul betul. Kadang ngasih jawaban seenaknya aja. Iya, bebas Ya aja. itu manusia juga ada kayak gitu tuh. Oh Dia iya iya banyak iya. baca buku, Di wawasan tok tok dunia tok tok nyata tok ya Sad ya. keluar Iya tanpa disaring gitu iya kan. iya. Ya begitu faktanya. Oke. Itu pelajaran berharga bagi netizen zaman sekarang nih. Hmm. Jangan asbun gitu loh. Kalau ngomong itu jelas datanya, referensinya, argumentasinya, dalami pikiran yang mau Anda kritik itu. Betul Itu betul. pelajaran penting dari Al-Ghazali. Coba sekarang saya tanya. Kalau kita nggak punya prinsip semacam itu, Hmm. mau maju nggak dunia intelektual kita? Nggak mungkin Nggak maju lah. mungkin. Justru ada Dunia kayak gitu. intelektual itu maju karena adanya ya kritik, pemikiran dibalas dengan pemikiran. Ya Al-Ghazali mengajarkan itu. Kok Betul bisa-bisanya betul Anda ya mengatakan betul. itu sebab kemunduran? Oke Ustadz, ini saya mau tanya tentang beberapa orang menganggap bahwa Al-Ghazali itu mematikan peradaban Islam saat itu karena dia mengkritik filsafat. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait Ya, itu? itu contoh dari cara berpikir yang oversimplifikatif. Pola pikir yang terlalu gampang menyederhanakan masalah. Nah, itu bagaimana Ustadz? Kemunduran umat Islam itu, Pak, faktornya bisa banyak, gak cuma filsafat doang dong. Betul. Lo emang orang maju karena filsafat doang? Enggak juga. Enggak juga kan? Berarti Betul. kalau filsafatnya dua tanda petik dibunuh, itu berarti jadi sebab kemunduran dong. Justru Al-Ghazali itu menjadi salah satu tokoh muslim yang memperkenalkan filsafat kritis. Al-Ghazali mengkritik filsafat dengan apa saya tanya? Ya filsafat juga lah, ya filsafat juga lah dengan tools yang sama gitu loh. Jadi Anda tuh nggak mungkin bisa mengkritik satu filsafat kecuali Anda menjadi ahli dalam filsafat itu. Betul betul Jadi betul. terlalu itu sebuah kedustaan yang memang ya sayangnya itu cukup tersebar di sebagian kalangan ya. Al-Ghazali dianggap sebagai sebab kemunduran. Al-Ghazali itu berperan dalam kemajuan pemikiran. Betul Ya betul. karena dia mengkritik filsafat dengan filsafat gitu Filsafat loh. juga Artinya iya. dia mengajarkan sama kita nih, Hmm. Anda kalau mau pengen mengkritik satu pemikiran, dalami dulu pemikirannya. Hmm. Tahu nggak Al-Ghazali itu membaca buku filsafat itu selama berapa tahun? Hampir 3 tahun loh. 3 tahun ya. Itu Artinya itu nggak kritik sembarangan gitu loh. Kan sebelum dia adanya tahafut, iya sebelum ada tahafut kan makosid, bikin makosid dulu ya, makosid. ya. Jadi Mengantar dulu dibilang tadi ya. oh Al-Ghazali mengkafirkan para filsuf. Mengkafirkan pun dengan argumentasi, Bos. Betul, nggak asal bunyi. Itu pelajaran berharga bagi netizen zaman sekarang nih. Hmm. Jangan asbun gitu loh. Kalau ngomong itu jelas datanya, referensinya, argumentasinya, dalami pikiran yang mau Anda kritik itu. Betul Itu betul. pelajaran penting dari Al-Ghazali. Coba sekarang saya tanya. Kalau kita nggak punya prinsip semacam itu, Hmm. mau maju nggak dunia intelektual kita? Nggak mungkin Nggak maju lah. mungkin. Justru ada Dunia kayak gitu. intelektual itu maju karena adanya ya kritik, pemikiran dibalas dengan pemikiran. Ya Al-Ghazali mengajarkan itu. Kok Betul bisa-bisanya Anda betul ya mengatakan benar. itu sebab kemunduran? Hmm. Lagian yang dia kritik itu hanya bagian tertentu dari filsafat, nggak semua filsafat. Betul betul Lo betul. Al-Ghazali yang memperkenalkan mantik ke dunia Islam. Dengan Mantik logika Aristotelian itu. Iya Logika kan? Aristotelian Bahkan ya. Al-Ghazali yang mengatakan bahwa yang nggak belajar mantik, belajar logika itu Iya itu. kredibilitas keilmuannya layak Diragukan, dipertanyakan. iya itu seperti ya Iya waktu itu dong. kita buat juga tadi kayak gitu Iya, ya. iya, iya. Itu jadi Tapi terlalu remeh. saya potong tadi. Seberapa penting sih mempelajari ilmu mantik itu menurut Ustaz? Karena itu fondasi dalam berpikir. Fondasi Mas, dalam Anda berpikir. baca buku apapun, itu isinya Hmm. pasti pemikiran kan? Betul. Baca psikologi, ya Hmm. sosiologi, ya ekonomi, politik, pasti ada pemikiran manusia kan di sana kan? Betul. Nah, Anda harus punya fondasinya gitu loh. Iya, iya. Sebelum mengatakan ini pemikiran benar, ini salah, ini ilmiah, ini tidak, ini Oke. rasional, ini tidak. Harus ada pegangan dan kaidahnya Oke, untuk siap. menentukan ini rasional, ini enggak, ini tepat, ini cacat gitu loh. Hmm. Kalau Anda nggak punya landasan, Anda akan berpikir secara kacau gitu loh. Betul, banyak kacaunya tadi ya. Iya, merefer ke banyak buku, banyak Hmm. referensi, nama-nama mentereng, pikiran-pikiran yang terlihat wah, Hmm. tapi isinya nol. Nol, betul. Karena kita nggak belajar logika. Logika, ya, ya. Nah, Oke. itu. Tapi saya emang kangen banget Ustaz dengan adanya perdebatan-perdebatan kayak gini karena Iya. udah lama Ustaz, zaman-zaman itu Ya, harusnya itu dihidupkan ya, iya, justru kan tapi perdebatan intelektual kayak gini ya. iya, supaya kita nggak debat di medsos terus gitu Betul, kan, Ustaz. supaya ketahuan gitu kan mana sesungguhnya yang pikiran yang layak dipertimbangkan secara akademis Betul. dan mana yang tidak gitu Iya. loh. Itu penting kan. Kalau cuma di medsos orang asal ngomong gitu kan, nggak tahu tuh referensinya dari mana, dasarnya dari mana. Kalau terbuka begini kan ketahuan, Iya. ini nih aslinya. Betul, Ustaz. Makanya waktu itu Gus Baba bilang Ustaz, kalau Anda kebanyakan sekarang kan bermunculan ustadz-ustadz yang cuma santri kilat jadi ustadz gitu kan tanpa proses pencarian ilmu gitu kan. Makanya ada Gus Baba bilang, coba Anda lulusan pesantren labeli diri Anda ahli pakar usul fikih sehingga ustadz-ustadz yang palsu itu muncul. Saya Gimana sepakat. Ustadz? Spesialisasi itu penting. Nah, iya Ustadz. Jadi orang jelas gitu, mau nanya fikih ke ahli fikih, Betul. nanya akidah ke ahli akidah, nanya filsafat ke filsuf.
Jangan dibalik, Mas. Sekarang Ini tuh ada orang asal berpikirnya beda dari yang lain, iya, kemudian sesat, kafir. iya. Jadi kita perlu memerhatikan kepakaran. Saya Betul. kira itu di mana-mana diakui. Iya, Sekarang iya. kalau saya bicara kedokteran, orang akan tertawa sama saya. Betul. Anda nggak punya rekam jejak di dunia kedokteran, fakultas kedokteran juga Anda nggak pernah masuk, belajar buku kedokteran juga enggak. Iya. Terus ngoceh bicara kedokteran, lu siapa? Betul, Ustaz. Gitu kan? Lah itu pertanyaan logis loh. Oke, benar. Jangan dibilang ya tapi kan lihat apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Oh, Itu sampai batas tertentu emang ada kalanya kita perlu memperhatikan. Tapi nggak betul. semua dalam semua kondisi gitu loh. Oh iya. Ya Anda masa mau membandingkan antara dokter yang beneran dokter dengan dokter gadungan Oh, iya. dengan alasan lihat apa yang dikatakan? Ya kayak gitu dong. Enggak. Kepakaran itu penting. Iya. Itu justru untuk kemapanan intelektual kita perlu merhatikan kepakaran itu. Saya jadi ingat bukunya Matinya Kepakaran nih. Iya. Iya, ini. Sekarang gimana tadi nih dengan adanya orang yang tiba-tiba tanpa dasar pondasi referensi yang jelas tiba-tiba Saya kira itu kesadaran aja ya. Ini kan Jadi masing-masing perlu juga membaca buku legal palasi kayaknya tadi ya. Iya silahkan kalau para pembaca tertarik ya. Iya. Cuman saya menyarankan kepada semua orang kalau bicara itu cobalah bicara sesuai dengan kapasitasnya gitu kan. ilmuannya, Jangan bicarakan semua hal. Karena orang-orang yang ensiklopedis kayak imam-imam terdahulu itu Al-Ghazali kan ya ahli kalam, ahli filsafat, ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul fikih, tasawuf juga. Itu zaman dulu. Orang zaman sekarang tuh udah jarang. Jarang saja. Sekarang itu kebalikannya, Mas. Wasail atau perantara ilmu semakin mudah. Orang berilmunya berkurang. Kalau zaman dulu kebalikannya tuh orang berilmunya banyak, tapi perantara ilmunya susah. Nggak ada PDF, nggak ada laptop. Iya, betul. Dibalik tuh Allah Maha Adil gitu loh. Sekarang Anda gampang loh belajar, tapi orang berilmu tuh kadang susah loh. Beda loh ya, orang berilmu dengan orang punya banyak wawasan. Iya. Mas, wawasan itu bisa diambil. Google tuh punya banyak wawasan loh. Tapi dia bukan seorang alim. Karena nggak punya metodologi. Iya, betul. Kadang ngasih jawaban seenaknya aja. Iya, bebas aja. Itu manusia juga ada kayak gitu tuh. Dia banyak baca buku, wawasan di dunia nyata ya, keluar tanpa disaring gitu kan. Kayak begitu faktanya. Oke. Cobalah kita mengetahui kapasitas dan kemampuan diri kita masing-masing. Saya sebagai orang nggak ahli politik, saya nggak pernah komentar politik loh, Mas. Betul. Saya nggak pernah komentar masalah-masalah konflik masalah karena itu bukan keahlian saya. Saya hanya bicara di medsos saya, di Instagram saya, di menyangkut apa yang saya tahu. Oke. Itu ajaran agama itu loh. Ya, siap. Udah Ustaz, kita cukupin segini aja tadi ya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow Logika Filsuf. Makasih banyak Ustaz. Iya.